Ada rencana pulang? Nggak ada kayaknya, Mas. Teman-teman, hari ini kita akan mencoba main ke rumahnya Mas Kris. Kemarin ada yang tanya pekerjaan Mas Kris, jadi atau Mas Jepang. Jadi nanti biar beliau yang menjelaskan tentang pekerjaannya. Ayo, sampai jumpa lagi. Kita akan naik kereta ya, karena cuma beda satu kota saya dengan Mas Kris atau Mas Jepang. Nah, itu Mas Jepang itu, lihat nih dari jauh. Halo, halo bro. Mas Kris belanja. Halo Mas Kris, belanja apa Mas Kris? Oh, ini sayuran ya, sayuran beku. Ini ikan seafood beku juga. Oh. Ketemu juga temannya Mas Kris. Mas siapa Mas? Mas Budi. Mas dari Budi Cilacap, Mas. dari Cilacap. Berapa lama Mas di ini? Baru di 1 tahun di sini, Mas. 1 Lumayan tahun. betah lah di sini lah. Belanja apa nih? Telur. Belanja beras sama telur. Oh iya. Murah apa mahal ini Mas? Oh, sekarang lumayan di promo, Mas. Jadinya murah lah. Per box itu berapa ini? Apanya? Telur. 7 zloty. Kalau uang Indo cuma 20.000. 20.000 dapat 10 butir telur. Murah ya teman-teman. Sampai dari mana, Mas? Saya dari Madiun. Madiun. Iya. Oh, Jawa Timur ya, Mas. Tangannya dari Caknan. Hello, Halo. I am Richard from Golenyu. Oke. We speak together with your friend. All the best. Bye. Bye. Lagi dengan Mas Jepang ini. Sekarang kita ada di desanya Mas Jepang. Kemarin ada yang tanya tentang pekerjaannya Mas Jepang. Jadi untuk tempat tinggal Mas Jepang tuh mesnya itu teman-teman, yang berwarna hijau itu. Terus sekarang kami ada di benteng kota apa Mas, ini kota apa? Kota Golenyu. Golenyu. Bukan Benteng Takeshi ya. Nah, kemarin ada yang tanya nih dari Mas siapa ya kemarin ya, dari Tulungagung. Jadi tanya, Mas Jepang ini kerja di apa Oh, untuk di Polandia ini? saya di sini di Surabaya ndak bahasa Indonesia. Sembarang Mas, padha wong Jawa nih. Ya. Kerjane nang pabrik kapal boot. Pabrik kapal Jadi boot. merancang dari awal sampai jadi, sampai dikirim ke Jerman. Jadi pabrik sampean itu untuk unitnya yang telah jadi dikirim ke Jerman. Ya, karena untuk daerah kota Szczecin ini sangat dekat sekali sama Jerman ya. Jadi cuma 30 menit. Kemudian kalau ada teman-teman misalnya lowongan ke pabrik sampean, apa sih kegiatannya Mas di pabriknya sampean itu? Kegiatan pekerjaannya. Iya, kurang lebih. Pekerjaannya ya apa ya? Ada beberapa departemen gitu ya? Ada beberapa departemen. Departemennya macam-macam, ada yang membuat cetakan itu, Oke. terus pengecatan atau finishing, ada banyak lah, 5 sampai 6 departemen tuh. Sampean sekarang di departemen? Di departemen Pologi, bagian apa ya, kerangkanya, kerangka Gitu. kapal. Assembling. Mm-mm. Berarti kalau di Polandia disebut departemen montas. Montas itu Assembling. montas itu kayak bagian perakitan tuh, Ya. perakitan sama pengecatan, pengamplasan tuh. Jadi kita nggak nyebut untuk nama perusahaannya ya teman-teman, tapi posisinya ada di Golenyu, di salah satu kabupaten yang ada di Szczecinek dan Polandia ya. Jadi
di sekitar Kotanya kecil tapi asik. istimewa. Oke. Indah lah, indah. Iya. Sadu. Terus untuk pekerjaannya tergolong berat atau ringan, Mas? Pekerjaannya itu ya nggak terlalu berat sih. Relatif ya. Cuma kalau di departemenku itu kerja juga mengandalkan ini otak harus main. Gitu. Tuh. Ada hitung-hitungannya juga soalnya. Oh gitu. Untuk pemasangannya. Pemasangan material-material itu ada yang itu butuh perkalian. Nah, Oh itulah. gitu. Terus kemudian untuk jam istirahat misalnya si pagi biasanya jam 10. Nah, istirahat Coffee break. 20 menit, Coffee break atau makan? coffee break aja 20 menit buat jalan ke itunya aja udah kepotong. Kalau makan nasi nggak keburu lah, telat. Berarti untuk coffee Nah, break untuk coffee 20 menit pertama, terus kemudian istirahat kedua. Nggak ada istirahat kedua. Oh, nggak ada istirahat Nggak kedua. ada. Satu kali istirahat untuk 8 jam pekerjaan. Heeh. Kalau 12 jam? Kalau untuk nambah jam itu ada. Oh Tapi gitu. untuk sekedar ngerokok aja bisa lah keluar. Bisa Gitu ya. kalau untuk ngerokok. Kalau terus untuk teman-teman yang beragama Muslim, apakah ada kesempatan untuk melakukan sholat gitu, Mas? Jadi nggak Nah, terlalu itu ketat ya? Kalau masalah itu tergantung ya, tergantung gitu. orangnya. Oh gitu ya. Tapi Tapi nggak terlalu ketat sebenarnya. nggak Masih terlalu bisa, ketat. masih ada waktu sebenarnya. Jadi kan banyak sekali teman-teman kita yang di Indonesia yang Muslim kalau misalnya kerja di Eropa untuk kegiatan sholat, apakah masih bisa? Kalau untuk pengalaman di pabrik saya sendiri itu masih ada waktu ya, jadi nggak terlalu ketat gitu kalau kita nggak boleh melakukan aktivitas untuk sholat dan sebagainya. Tapi kita juga harus tahu diri, jangan-jangan nanti setengah jam sekali kita ke toilet dan sebagainya. Jadi gimana kita membawa diri untuk dapat bekerja di perusahaan tersebut ya. Untuk menunjukkan kualitas kita sebagai tenaga kerja Indonesia, karena di sini kita mempunyai beberapa rekan kerja yang berasal dari beberapa negara seperti Ukraina. Terus kemudian kalau di pabrik sampean dari mana, Mas? Nigeria, Kalau di pabrik saya itu ada orang Nepal, Nepal, Ukraina, Ukraina, terus Afrika. Nigeria apa Afrika, pokoknya gitu. kulit hitam. ya Kurang itu. paham. Beda Jadi sip soalnya. oh gitu. Tapi untuk sampai saat ini nyaman ya Mas kerja di sini? Untuk saat ini masih nyaman sih di departemen saya. Nanti kalau nggak tahu kalau dipindah departemen mungkin itu perlu adaptasi. Adaptasi baru lagi, tapi nggak harus pindah-pindah juga, tapi itu tergantung dari teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mau pindah di sini pun mudah. Banyak sekali agensi yang mau menyalurkan tenaga kerja Indonesia untuk di beberapa pabrik, mulai dari perkebunan sampai dengan Iya bisa pabrik. itu. Nggak perlu keluar dari agensi pertama. Mungkin agensi yang itu bisa mencarikan gitu. pekerjaan selain pekerjaan yang Anda tekuni saat itu. Oh iya. Berapa orang Mas dari Surabaya yang berangkat ke Polandia? Atau mungkin sampean sendirian? Iya. Kalau dari Surabayanya ya, bukan sekitar Surabaya. Kalau dari Surabaya, aku dari Surabaya sih cuma aku doang kayaknya yang ke sini. Perwakilan Surabaya. Oh gitu Arek ya. Surabaya rek. Ya, itu. Oh ya, sama untuk cuaca saat ini ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang ada di Indonesia, kita di sini kelihatannya panas tapi ini dingin teman-teman. Jadi ini 14 derajat ini kalau nggak salah tadi tak lihat. Jadi kelihatannya panas. Terus kemudian ini udah mulai masuk musim gugur ya. Musim gugur. Musim gugur. Jadi musim penyakit. Jadi kalau misalnya yang mau berangkat di bulan-bulan ini bawa obat-obatan yang mengandung jahe Ya, untuk menjaga kondisi tubuh biar nggak sakit. Karena pada saat ini udara dingin dan berangin, jadi itu yang bikin sumber penyakit. Iya Mas. contoh obatnya boleh nyebut merek enggak ini? Wah, monggo.
Enggak dapat Apa, Mas? endorse. Oh gitu ya. Apa Mas? Contoh obatnya apa aja sih? Contoh yang paling Tolak angin mungkin. iya, tolak angin lah. Oh gitu ya. Tuh. Kalau aku kemarin sih bawa Misagrip, Mixagrip. tapi cari expired yang lama. Kenapa harus gitu? Ya nggak apa-apa untuk jangka panjang kayak Oh gitu. kayak kamu berangkat tahun 2003, kamu cari tahun 2024 atau 2025. Karena Itu aja. untuk obat-obatan sendiri di sini mahal kalau misalnya yang asli dari Indonesia. Kalau misalnya asli obat sini, yang saya rasa kelihatannya Nggak ngefek. efeknya kurang karena kita biasa dosis tinggi, sedangkan obat sini tuh kayak terapi gitu ya. Iya. Jadi dosisnya mungkin kurang tinggi. Yang saya rasakan gitu ya Mas ya. Hah? Gitu ya. Iya, gimbalku. Tanganku keju ya Mas iki Mas. Aku kayak video gimbal ngene ya. tuh, betul. Tapi karena ada pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi saya juga datang ke sini sekitar berapa sih? Setengah jam mungkin untuk naik kereta ya. Tapi untuk transportasi umum bagus sekali di wilayah Eropa ya. Jadi jangan takut. Kita hanya modal Google Map, kemudian banyak aplikasi untuk pembelian tiket. Yang penting kita punya dokumen-dokumen tenaga kerja dan tinggal di wilayah tersebut. Jangan sampai ilegal ya. Lebih baik kita legal dan nyaman tinggal di kota tersebut. Untuk kalau yang mau bertemu dengan Mas Jepang dari stasiun tuh berapa menit Mas untuk sampai mes? Dari stasiun Sechin apa Golenio ini? Ini Golonio ya. Kalau dari Golenio ke mes saya ya cuma 15 menit. 15 menit. Kalau cepat ya jalannya Dan 10 teman-teman menit. jangan memperkirakan bahwa kita di sini kok lama gitu ya. Itu kita jalan kaki ya di sini. Jadi bukan naik sepeda motor karena untuk sepeda motor di wilayah sini sangat jarang. Adapun jarang, tapi kalau mobil itu lebih murah. Nah, harganya Kalau mau tanya Mas Jepang mungkin satu kali gaji di sini bisa untuk beli mobil tahun 2000-an atau 99-an. ya, Satu bulan gaji pertama itu bisa. bagus lah. Tapi untuk biaya perawatan dan sebagainya itu yang saya kurang paham. Nanti bisa ditanyakan ke teman-teman yang lainnya juga. Jepang untuk proses ke Polandia sendiri Mas Jepang Iya. menghabiskan berapa waktu? Sebenarnya cepat. Kalau waktu itu nunggu drawingnya, itu sistem drawing ya, itu agak lama. Sistem drawing untuk teman-teman dari- yang belum tahu itu berarti dari embasi Dari Polandia yang ada di di Jakarta. Jakarta itu. Jadi sistem drawing itu kasaran ngomongnya itu kalau nggak salah itu kayak sistem kocokan gitu ya. Kocok di lotre, jangan dikocok lah. Jadi sistemnya itu antriannya itu Arisan. bukan 1 2 3 tapi masalah apa namanya Undian lah. undian, kasarannya kayak gitu ya. Jadi saya membahas ngomongnya itu juga kurang paham tapi kurang lebihnya kayak gitu ya. Jadi untuk jangka waktunya berapa lama Mas dari proses pertama sampai nyerahin paspor Ya, untuk proses di PT-nya? proses di PT-nya itu cepat lah, 3 bulan. Yang nunggu lama yaitu Berarti sampai deal visa turun ya sekitar 1 tahunan baru bisa berangkat. 1 tahun. Kemudian dapat visa kerja selama 1 tahun. 1 tahun Dan kemudian ini akan diperpanjang di wilayah Polandia dengan kartu ya, TRC. diperpanjang dengan TRC atau Karta Pobytu. Iya. Nah, itu Pakai legal atau lawyer atau ini pakai agensi, jasa agensi. jasa agensi. Jadi Oke. agensinya bersedia untuk mengurusin semua, kita tinggal bayar Mm-mm. dan jadi baru pengambilan. Iya, semoga lancar dan apa namanya rezekinya sampai juga lancar di Polandia ya. Amin. Amin. Dan dapat bertemu keluarga di Indonesia lagi. Ada rencana pulang? Nggak ada kayaknya, Mas.